Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sholihah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita bersama-sama belajar kembali. Mungkin materi yang nanti saya sampaikan ibu-ibu pernah mendengar sebelumnya, tapi ternyata di antara tugas kita sesama hamba Allah adalah saling nasihat menasehati. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi waktu. Allah itu, Bu, kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Makanya dari awal kan tadi saya sudah berbicara masalah waktu ya, Bu. Berarti waktu ini di hadapan Allah itu sesuatu yang sangat besar. Kata Allah, semuanya rugi. Kecuali siapa? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang beramal salih. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Dan hari ini, yuk kita saling mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya diciptakannya kita ke dalam muka bumi ini diantaranya adalah untuk beribadah. Dan ibadah niki, Bu, cakupannya luas. Apa kata Syekhul Islam? Ibadah itu adalah sesuatu yang mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti hubungannya dengan kita mengelola emosi negatif itu juga ibadah. Ya. Jadi misalnya kita sholat 5 waktu ibadah, apa ibadah, Bu? Ibadah. Kita membaca Al-Quran ibadah, apa ibadah? Ibadah. Dan ibadah niko dibagi 2. Ada ibadah yang terlihat seperti sholat, ngaji, apa malih, Bu? Ibadah yang terlihat, bersedekah, dan diantaranya adalah berbakti kepada suami. Niko ibadah. Masya Allah. Ibu bakti sama suami, setia sama suami, itu ibadah. Dan kita nih para perempuan, para istri yang siapa saja ketika di dunia dia setia kepada suaminya, dan Allah itu adalah zat yang maha melihat. Walaupun suami kita berada di luar kota, tapi kita tahu Allah memantau kita. Kita setia dengan suami kita. Tidak sembarangan orang lain, terutama laki-laki yang bukan mahram, kita masukkan ke dalam rumah kita. Kita jaga diri kita. Tidak bepergian dengan laki-laki yang bukan mahram.
maka itu bentuk kesetiaan kita kepada suami kita. Wanita yang setia kepada suaminya, wanita yang tidak pernah berselingkuh dengan selain suaminya, maka besok pintu surga dibuka lebar-lebar. Mau Bu masuk surga Bu? Sabar. Jadi istri solihah, dan itu ibadah. Jadi istri-istri yang sekarang ditinggal oleh suaminya untuk mencari nafkah, dan dia setia dengan suaminya, tahu kalau yang dicintainya itu adalah Allah, Rasulnya, dan suaminya. Maka selama dia menanti, selama dia menjadi istri solihah, ini semuanya ibadah. Masya Allah. Seorang istri yang dia menunggu suaminya datang ke rumah, menyiapkan apa-apa yang disukai oleh suaminya, memasakkan apa-apa yang suaminya cintai. Selama dia masak di dapur, ngiris bawang, ngiris cabai, semuanya ibadah. Saldo kebaikan di akhiratnya naik. Begitu pula dengan seorang istri yang menjanda, baik itu ditinggal oleh suaminya, ataupun mungkin harus berpisah dengan suaminya, kemudian dia setia. Ya setia, maksudnya setia, tidak menjadi naudzubillah wanita yang bermudah-mudahan dengan laki-laki, dia setia. Ya, kalaupun harus menikah, maka menikah dengan cara yang halal. Maka sepanjang dia bisa menjaga kesucian dirinya, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah ibadah. Jadi Bu, saya ajak diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya, yuk bersyukur sama Allah. Ketika Allah kasih kita pendamping hidup, ketika Allah kasih kita pasangan, teman untuk taat kepada Allah. Sekarang itu banyak seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ambil terlebih dahulu pasangan hidupnya. Di tempat kami Bu, ada salah satu ustazah kami yang satu hari beliau diuji oleh Allah kehilangan omnya 2 langsung. Berarti istri-istri omnya dalam satu hari menjanda. Ceritanya gimana Us? Emang ada Us? Bukan sinetron, bukan, ini kenyataan. Ceritanya begini, semoga bisa jadikan ibrah. Jadi omnya ustazah kami itu punya adik. Adiknya di Magelang. Punya adik di Magelang. Nah, omnya ustazah kami punya, berarti omnya ada 2 nih. Ada yang di Jogja, ada yang di Magelang. Omnya yang di Jogja itu 1 bulan sebelumnya ada kecelakaan. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan walaupun harus tertatih-tatih. Karena adiknya meninggal dunia di Magelang, ya, maka beliau takziah. Yang namanya adik, ya. Takziah bersama istrinya, takziah bersama keluarganya. Takziah kemana Bu? Magelang, sini Magelang. Sesampainya di rumah duka, kakaknya ini ikut menghantarkan ke pekuburan. Ikut menghantarkan, ya karena mungkin kan dekat ya. Sampai di kuburan Allah takdirkan ini kakaknya jatuh. Dibawa ke puskesmas, meninggal dunia. Ya. Jadi dibawa akhirnya ke puskesmas, meninggal dunia, kemudian dibawa ke Jogja, dikuburkan di Jogja. Jadi pada hari itu dengan hari yang sama ustadzah di tempat kami kehilangan 2 omnya sekaligus dan tantenya dua-duanya menjanda. Lihat. Begitulah dekatnya kematian, Bu. Jangan kira kita itu masih muda, kematian masih jauh. Jangan kira kita sehat kemudian kematian masih jauh. Kematian ada di belakang kita. Tinggal kita menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang masih diberikan suami, yang masih diberikan pasangan hidup, ya bersyukur. Bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang punya suaminya wajahnya pas-pasan, bersyukur. Kenapa Bu saya katakan bersyukur? Orang lain, perempuan jarang suka dengan suami kita. Kenapa? Karena wajahnya pas-pasan. Yang punya suami ganteng banyak berdoa. Ya. Ayo Bu, kalau suruh milih, mending punya suami yang wajahnya pas-pasan atau mending punya suami yang wajahnya ganteng? Ganteng?
Ganteng kata ibu. Kenapa bu pengen punya suami yang wajahnya ganteng atau mending punya suami wajahnya ganteng? Alasannya bu? Hah? Sedap dipandang. Alasan yang kedua bu, memperbaiki keturunan. Kan? Nggih mboten? Ya, suaminya hidungnya mancung, kita hidungnya mancung ke dalam. Anaknya kan jebrol, awalnya masih mending tuh. Ya setengah mancung. Ya. Mungkin ya itu niatnya. Ibu-ibu yang punya suami punya wajah pas-pasan, ayo. Apa alasannya? Lebih menenangkan gitu ya. Lebih menenangkan jiwa. Ya itulah. Maka saya katakan yuk kita bersyukur sama Allah. Yang penting itu ibu-ibu dalam Islam itu mau suaminya ganteng, mau suaminya wajahnya pas-pasan, yang penting suami kita laki-laki. Itu yang harus pertama. Loh, memang ada suami pasangan perempuan, ada zaman sekarang. Itu yang pertama harus kita syukuri. Yang kedua salih. Apa bu? Solih. Jadi kalau ibu-ibu punya suami soli itu harus benar-benar dijaga bu. Betul. Ada suami ibu-ibu berangkat ke masjid, alhamdulillah. Ada suami ibu-ibu nggak keluyuran malam, ya alhamdulillah. Ada suami ibu-ibu yang nggak doyan perempuan di luar, pengennya sama istrinya, alhamdulillah. Berarti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara ibadah yang lain, Bu, di antaranya adalah menahan amarah. Ini ibadah. Ya, mengendalikan emosi negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Manusia yang kuat itu bukan manusia yang pandai bergulat, tapi manusia yang kuat itu adalah manusia yang mampu menahan amarahnya. Dan amarah itu bagian dari emosi negatif. Lihat bu, sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata beliau? Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, amal soli apa yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Apa itu la taghdab? Janganlah engkau marah. La taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. 3 kali Rasulullah mengatakan, jangan marah, jangan marah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata di riwayat lain disebutkan walakal jannah. Apa bu? Kalau kita bisa menahan amarah kita, ndak ngomel-ngomel, ya, maka kita akan diberikan surga. Coba saya tanya, ibu-ibu cek masing-masing ya. Dari bangun tidur tadi, ya ibu-ibu coba cek masing-masing. Kemudian datang ke kajian ini siapa yang nggak marah-marah? Nggak marah? Masya Allah, ibu nggak marah juga. Hari ini nggak? Selamat. Ya. Oh. Jangan bilang belum. Kalau bilang belum berarti mau marah. Ya. Semoga hari ini tidak ada marah. Ya. Kenapa? Kalau mau marah ingat, saya mau surga, saya mau surga. Yang biasanya jadi korban kita marah-marah itu siapa bu? Yang kedua? Ibu-ibu yang jawab pintar-pintar. Anak kita. Anak kita ngerti nggak kita marah kenapa bu? Kadang nggak paham. Ini ibuku kok habis nonton sinetron marah-marah gitu ya. Ibuku habis nonggo sama teman-temannya kok pulang-pulang marah-marah. Kenapa bu? Kita itu kadang gini ya. Kadang kita itu awalnya dari rumah nih, sebelum ada kumpulan kita tenang hati kita. Terus kumpul sama teman-temannya. Teman-temannya bilang gini, oh baru kemarin aku ngambil motor di dealer. Oh baru kemarin aku beli baju merek ini. Oh langsung panas hati nih. Ya.
Pulang-pulang yang terjadi apa Bu? Anaknya marahin. Kira-kira ada nggak mak-mak yang model begitu? Banyak. Ya. Makanya kalau kita mau keluar rumah kita baca doa. Minta sama Allah agar Allah melindungi kita. Termasuk dari setan yang wujudnya manusia. Betul. Kan kata Allah Subhanahu wa taala apa dalam surat An-Nas? Ya. Min syarril waswasil khannas. Terus ujungnya apa? Minal jinnati wan nas. Berarti setan tuh ada dua. Ada dari jin dan ada dari manusia. Makanya kita berlindung kepada Allah. Tapi jangan pernah ibu-ibu bilang kalau ada teman yang ngajak keburukan, ibu-ibu bilang, kamu syaiton. Jangan. Ya, nanti dia marah. Ya. Tapi itu sebenarnya syaiton yang mengajak kepada keburukan. Nah, bagaimana Bu caranya agar kita itu tidak mudah marah? Ya, karena kadang kan kita kita nih apalagi sebagai seorang ibu yang tentunya saya yakin ibu-ibu tuh banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan ibu-ibu nggih. Bangun tidur sudah mikirin apa ibu-ibu? Sarapan. Terus anak sekolah, terus nyuci, setrikaan, arisan, apalagi pengajian, terus apalagi Bu? Sudah? Belum nyaur utang, yang punya utang. Terus apa lagi? Tambah lagi kerja. Wah, Masya Allah. Itu kita jadi ibu rumah tangga aja kerjaan sudah banyak Bu. Ditambah kerja. Coba lihat. Gimana tidak stres perempuan yang jenis begini. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan Bu? Yuk kita belajar bareng-bareng dulu yuk. Bangun tidur, ini loh, agar kita tuh mudah tenang. Bangun tidur, ibu-ibu kan bangun tidur kan? Ya, langsung yang harus kita ingat adalah Allah. Jangan nggak, ibu-ibu yang lagi jualan online itu, online shop itu, jangan bangun tidur yang keinget dunia, berantakan seharian. Bener? Ya kita ngomel-ngomel, kenapa? Karena nggak ada closingan hari itu. Misal, contoh. Berarti apa yang harus kita jalin, apa yang harus kita lakukan dulu pertama kali pagi hari? Berdoa dulu. Karena biasanya kalau paginya itu kita jalani dengan baik, maka sampai sore insya Allah baik. Sampai kita mau tidur lagi itu baik. Tapi kalau paginya ibu jalani dengan ngomel-ngomel, ya nggak karuan, mboten Bu. Biasanya moodnya itu Bu sampai malam bagus napa mboten? Mboten. Makanya pagi hari ibu-ibu bangun dari tidur berdoa dulu. Yuk dibaca doa bangun tidur bareng-bareng. Lahilladzi pintar semua. Artinya loh. Jadi selama ini baca doa bangun tidur nggak tahu artinya. Oke, kita belajar ya. Alhamdulillah. Napa itu alhamdulillah, Bu? Berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Nggih, bersyukur dulu. Syukur itu tanda kebahagiaan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Apa ahyana? Yang telah menghidupkan kita atau yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Apa ba'dama amatana? Setelah sebelumnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa wa ilaihin nusyur? Dan tempat kita kembali hanya kepada Allah. Kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dipahami itu makna. Nanti setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Siap-siap ke kamar mandi. Tenang. Gak usah gerasa gerusu, tenang. Jalani dengan tenang. Ibu-ibu masuk kamar mandi, perhatikan kaki. Nah ini nih penting nih. Kanan dulu, nopo kiri dulu yang maju. Dipraktekkan apa betul? Alhamdulillah. Kalau kita sudah biasakan ketika masuk kamar mandi kiri dulu Bu, sekebelet apapun, pasti sekebelet apapun, pasti yang maju mana dulu Bu? Kiri.
Tapi kalau ada ibu-ibu yang nggak pernah memperhatikan kanan dulu, nopo kiri dulu, selama masuk kamar mandi hati-hati. Ya, berarti kalau kita belum memperhatikan, perhatikan mana dulu yang maju. Kemudian jangan lupa berdoa. Kenapa kita harus berdoa masuk kamar mandi, Bu? Banyak setan di kamar mandi. Nih, kalau kita masuk kamar mandi tanpa berdoa, setan lihat aurat kita. Setan ikut membisik-bisikan kita. Makanya jangan heran orang yang masuk kamar mandi nggak berdoa, keluar kamar mandi marah-marah. Ya, marah-marah lihat suaminya naruh anduk sembarangan. Nah, ada nggak ibu-ibu yang Allah berikan rizki, suaminya lek naruh anduk, depan kasur, apa di atas kasur ada? Banyak apa banyak? Banyak. Coba Bu, gini nih ya, saya ajari. Kalau kita keluar dari kamar mandi, kita yang biasanya rapi naruh anduk di tempat, tiba-tiba lihat suaminya anduknya ada di atas kasur. Ya, suaminya sudah ngopi duluan, contoh. Maka kita katakan begini, alhamdulillah, ini pahala untukku. Nah, saldo akhiratku naik. Diambillah handuknya, ditaruh, ya Allah berikanlah aku pahala. Enak napa enak, Bu? Yang tadinya mau marah jadi marah napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Diolah emosinya. Oh iya, ini pahala untukku. Coba kalau suamiku nggak naruh anduk sembarangan, nggak ada pahala untukku. Masya Allah. Siap, Bu? Nggak marah-marah lagi? Lihat suaminya naruh anduk sembarangan. Kebanyakan kalau ibu-ibu di sini gimana? Suaminya naruh anduk sembarangan, ngomel-ngomel, napa alhamdulillah? Jujur Bu, di sini Bu, katanya ngomel-ngomel, Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu nanti setelah ibu-ibu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, apa yang dilakukan ibu-ibu? Sholat. Itu menenangkan. Ustazah, saya lagi ada tamu bulanan. Ngapain istighfar? Boleh kita istighfar. Sebelum subuh kita bangun, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi karena lagi ada tamu bulanan, kita beristighfar. Dan itu akan menenangkan jiwa. Mulai kita mengendalikan emosi kita. Jadi dalam Islam tuh ternyata obatnya, resepnya tuh ada untuk menenangkan emosi-emosi itu. Sebenarnya obatnya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Maka istighfar. Dan istighfar ini banyak sekali manfaatnya, Bu. Apa diantaranya? Allah cinta dengan orang-orang yang banyak beristighfar. Rizkinya Allah deraskan seperti air terjun. Masalah-masalahnya akan Allah berikan solusi. Maka yuk lisan-lisan kita perbanyak untuk mengucapkan istighfar. Setelah kita memperbanyak istighfar, yang sholat mulai siap-siap untuk sholat. Kemudian yang gak sholat menyiapkan suaminya baju untuk ke masjid, kita dapat pahalanya. Suami kita ke masjid, kita nunggu di rumah. Nanti setelah selesai sholat subuh, zikir, itu menenangkan hati. Ya, itu cara mengelola emosi di dalam agama kita. Zikir, ya. Setelah kita zikir habis sholat, hafal napa? Hafal Bu? Hafal napa mboten? Zikir setelah sholat. Hafal? Ayo, ibu-ibu yang di depan saya, hafal napa derek? Zikir setelah sholat. Hafal, insya Allah. Setelah itu tolong ibu-ibu zikir pagi dan petang. Coba ibu-ibu panitia kajian, pernah nggak bagi-bagi buku zikir pagi dan petang? Sering. Cung, ibu-ibu yang di rumahnya ada buku zikir pagi dan petang? Oh, Masya Allah. Dibaca apa mboten? Alhamdulillah. Coba Bu, di zikir pagi petang kan ada begini kan? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau ibu-ibu memaknai zikir ini, maka nggak ada ibu-ibu dalam hidup itu overthinking, nggak ada. Kenapa Us? Karena kita serahkan semua urusan kita kepada
Allah. Orang yang banyak overthinking, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu karena kita tidak yakin bahwa Allah yang mengurusi apa-apa yang terjadi di dunia ini, termasuk urusan hidup kita. Jadi Bu, orang yang banyak mengingat Allah, kembali kepada Allah, maka hidupnya tenang. Dan ketenangan hidup ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai muslimah. Bagaimana kita tidak tenang kalau kita tahu Allah adalah Zat yang mengatur setiap urusan hambanya. Apa yang terjadi Allah sudah siapkan semuanya. Apa yang akan kita jalani Allah sudah siapkan semuanya. Tidak ada yang perlu kita pikirkan lebih dalam sesuatu yang belum terjadi. Kita sudah berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah. Kita minta kepada Allah agar Allah mengurusi kehidupan kita. Coba kalau boleh saya tanya ibu-ibu, siapa di sini yang hobinya overthinking? Acungkan tangan. Dapat hadiah. Ibu, Masya Allah, maju sini Bu. Nah, ada mic panitia. Sini Bu, maju Bu, gantian saya yang duduk, ibu yang berdiri. Ya, monggo ibu. Ibu berdiri boleh Bu. Oh, duduk aja. Namanya siapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun Bu? Perkenalkan, nama saya Prita. Masya Allah. Wonosobo. Wonosobo? Jauh, makanya saya bilang mau kasih hadiah, tapi jawabannya dulu. Ibu termasuk yang sering overthinking. Kenapa Bu? Mbak aja ya Mbak ya. Usianya berapa? Usianya? 30 tahun. Masya Allah, masih muda itu. Ya silakan. Kenapa kok sering overthinking? Terkadang dari hal-hal kecil dari pikiran kita, seperti menakutkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Iya, iya. Gitu. Betul. Iya. Contoh realnya misal. Misal saya kan MUA Merias. Ketika bulan suro seperti kemarin, kadang ada sedikit bayangan, aduh gimana dia bulan suro gak ada pemasukan kayak gitu. Hal seperti itu yang sering saya pikirkan dan saya takutkan. Masya Allah, Masya Allah. Atau misalnya memikirkan masa depan anak-anak gitu ya. Nanti seperti apa begitu ya. Masya Allah. Baik, baik, Masya Allah. Silahkan Mbak, barakallahu fiik. Mau yang mana? Hadiahnya atau dipilihkan panitia? Nah, dipilihkan panitia. Masya Allah. Terima kasih Mbak. Barakallah. Masya Allah. Baik ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita punya sebuah pikiran, apa yang nanti kita dapatkan untuk kita makan bulan ini, karena mungkin gak ada pemasukan. Berarti apa obatnya Bu? Biar kita itu tenang dalam menghadapi kehidupan. Obatnya adalah percayalah Allah yang menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq Bu? Yang memberikan rizki, tidak mungkin menelantarkan hambanya. Semut yang ada di lubang semut, ya, kira-kira dikasih rizki napa mboten sama Allah? Dikasih. Janin yang ada dalam rahim ibunya, yang ibu kalau hamil otomatis nggak bisa langsung nyuapin janinnya, Allah kasih rizki napa mboten? Kasih rizki. Ikan yang ada di dasar samudra, ya, kira-kira Allah kasih rizki napa mboten? Kasih rizki. Maka kita pun harus percaya dan yakin 100% bahwa Allah bakal atau pasti kasih kita rizki. Jadi itu harus menjadi keyakinan kita. Kalau ada setan membisik-bisikkan kita, nanti kepiye, apa yang harus kita lakukan Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kita harus mengucapkan itu, karena itu bisikan setan. Dan orang yang suka overthinking itu hidupnya lelah. Nggih mboten Bu? Hidupnya capek. Siapa yang bikin capek?
Sendiri. Siapa yang bikin kita lelah? Sendiri. Inggih mboten? Inggih. Maka yang pertama, kalau orang yang suka overthinking, yuk kita belajar lagi tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih Bu nggih? Terima kasih Mbak untuk sharingnya, Masya Allah, barakallah. Kemudian, agar kita tidak menjadi seorang hamba yang banyak overthinking, maka kita harus meyakini dalam hidup kita bahwa setiap diri kita itu sedang diuji dengan masing-masing ujian. Ya, napa Bu? Diuji. Setiap ada kesulitan, pasti Allah sediakan kemudahan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna ma'al usri yusra. Berarti kalau ada kesulitan hidup, kita harus punya pikiran yang positif. Apa di antara pikirannya? Ya Allah, sebentar lagi datang kemudahan. Ya Allah, sebentar lagi datang solusi. Ya, jangan sampai Bu, kita itu hidup ketika Allah uji dengan kesulitan, kita terpuruk dengan kesulitan itu. Cobalah berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah. Ya Allah, hari ini Engkau berikan hamba ujian kesulitan, esok Engkau berikan kemudahan. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat, kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan kasih kita sesuai dengan prasangka kita. Paling enak itu seperti apa Ustazah? Paling enak itu kalau kita mudah berbaik sangka kepada Allah. Allah kasih. Kalau kita mikir hari ini sulit, ya Allah besok akan datang kemudahan berlipat-lipat. Allah kasih. Pernah nggak Bu? Kita mengalami kehidupan di mana kita sudah mau putus asa. Kayaknya kok ke depan mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok. Pernah nggak ibu-ibu? Pernah. Pernah. Apa yang dilakukan? Pasrah. Ya. Ketika kita sudah pasrah, sepasrah-pasrahnya, kita ambil air wudhu, sholat, minta sama Allah. Setelah itu kita tenang apa tenang Bu? Tenang. Allah kasih dulu ketenangan. Setelah Allah kasih ketenangan, tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama Allah kasih kita solusi. Bahkan solusinya itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Masya Allah. Ada yang beli dagangan kita, ada tamu ke rumah bayar utang. Itu solusi apa solusi Bu? Solusi. Ada yang transfer ke rekening kita, ya, tolong diterima, misalnya dari keluarganya, mohon untuk diterima nggih, niki ada sedikit rizki dari Allah, monggo dicek rekeningipun, ada nggak masuk 1 miliar? Oh, amin. Lah, bagi orang yang punya uangnya triliunan Bu, 1 miliar niko sekedik napa kata? Sekedik kan uangnya triliun-triliun. Ibu-ibu pernah nggak sih lihat uang triliun-triliun? Belum. Minta sama Allah. Ya, Allah itu zat yang maha memberikan. Ya, jadi kata yang transfer, monggo nggih dicek rekeningipun ada rizki sedikit yang Allah titipkan. Pas dicek ibu kaget-kaget. Ini tuh langsung ibu-ibu gini. Ini kok nolnya banyak banget gitu ya. Dihitung lagi 1, 2, 3. Kok banyak banget gitu ya, Masya Allah. Ya itu rizki dari Allah. Allah tuh zat yang maha baik Bu. Allah tuh zat yang maha mudah untuk Allah berikan kepada ibu-ibu harta 1 miliar. Itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah. Kalau kita mudah berbaik sangka kepada Allah. Makanya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah ya kemudahan untuk bisa mengenal Allah. Semakin orang dekat dengan Allah, maka semakin hidupnya tenang. Semakin jauh dari rasa cemas. Semakin jauh dari namanya khawatir yang berlebih. Coba saya tanya lagi deh ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak yang punya penyakit cemas yang akut? Ada. Anaknya baru keluar rumah. Ya izin pamit. Bu, mau ke Jogja dulu ya, mau kuliah.
Baru 10 menit sudah ditelepon. Anaknya bingung, naik motor turun. Nggih, Bu, nopo? Baik-baik aja kan? Gitu ya. Tadi nyebrang gimana nyebrang? Ya. Itu kecemasan yang akut. Ya. Bu, alhamdulillah ini baru sampai mana? 10 menit kalau dari sini. Tempel. Sudah maju lagi anaknya. 15 menit kemudian ditelepon lagi sama ibunya. Ibunya cemas. Ya. Udah sampai mana, Nak? Udah sampai mana? Kira-kira ibu-ibu yang model tipe begini nih, hidupnya lelah napa lelah, Bu? Kenapa begitu? Karena kurangnya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita mau keluar rumah, sudah kita titipkan sama Allah. Ya Allah, Engkau Dat yang maha menjaga anakku. Tidak usah ada pikiran-pikiran negatif. Ya tidak usah terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya Allah, Engkau Dat yang maha menjaga anakku, putraku. Ya Allah, anakku mau menuntut ilmu di Jogja. Ya Allah, jagalah ia. Ya Allah. Tenang apa tenang, Bu? Tenang. Ibunya wudu, sholat duha, berdoa sama Allah. Ya Allah, jagalah keluargaku dari segala macam keburukan. Sudah, tenang. Ya. Daripada ngurusin anaknya, baru berapa menit ditelepon lagi. Ibu-ibu pernah nggak ketemu orang tua yang begitu? Ada. Kira-kira gimana perasaan kita kalau kita ketemu sama orang tua yang dikit-dikit mencemaskan kita? Nyaman apa mboten? Mboten. Kalau kita diperlakukan begitu mboten nyaman, maka sama anak-anak kita pun tidak nyaman. Maka penting untuk mengenal Allah. Kita titipkan kepada Allah apa yang tidak bisa kita pandang dengan jangkauan mata kita. Catat itu baik-baik. Karena yang banyak menyebabkan orang overthinking, cemas yang berlebihan, emosi-emosi negatif, itu karena belum mengenal Allah dengan seutuhnya. Ya, Masya Allah. Makanya saya sering bilang begini, Bu, ya yuk Bu, belajar lagi yang namanya tauhid. Tauhid itu, kenapa? Kayaknya dari kemarin kok yo tauhid lagi. Tapi masalahnya kita belajar tauhid, kadang kita belum praktek. Ya. Orang yang sudah mempraktekkan bahwa hidup ini Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memberikan rizki, Allah yang maha menjaga, itu hidupnya tenang, gak banyak pikiran. Bahkan orang-orang yang sudah mengenal Allah, tahu kalau Allah yang akan memberikan solusi dalam hidupnya, maka yang ada badannya sehat terus, Bu. Badannya apa, Bu? Sehat terus. Dan orang yang hidupnya gak banyak overthinking, gak banyak emosi-emosi negatif. Emosi negatif itu seperti apa, Us? Contohnya, Us, sedih yang berlebihan, mengenang masa lalu yang berlebihan, itu emosi negatif. Coba, Bu, sedih nih kok, boleh apa boleh, Bu, dalam Islam? Boleh. Rasulullah juga dulu waktu ditinggal oleh putra tercintanya yang bernama Ibrahim, Rasulullah sedih apa mboten? Sedih. Tapi Rasulullah apakah sedihnya berkelanjutan? Mboten. Rasulullah sedih. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu meneteskan air mata karena sedih berpisah dengan putra tercintanya yang bernama Ibrahim. Tapi kemudian Rasulullah move on, bangkit. Rasulullah tahu bahwa tugasnya Rasulullah begitu berat untuk mengenalkan Islam ini kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik. Begitulah ciri dari seorang muslim dan muslimah yang sejati. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi sedih, jangan sedih yang berkelanjutan. Jangan sedih terus. Orang kalau sedih, sedihnya berkelanjutan, nangis terus yang ada, maka lama-kelamaan kira-kira badannya sakit napa mboten, Bu? Sakit. Saya, Bu, kami, saya dan suami, itu kemarin waktu lagi hajian di Mekah waktu itu, kami dapat kabar ada salah satu jamaah yang mana beliau itu dengan suaminya tuh soulmate. Tahu soulmate enggak? Soulmate, bestie. Kemana-mana sama suaminya,
Beliau berdua pengajar Al-Quran. Suaminya ngajar Al-Quran, istrinya ngajar Al-Quran. Masya Allah. Baik nggak Bu? Baik. Bagus. Ya. Masyarakat banyak yang senang. Karena bapak ini hobinya ngajarin bapak-bapak di masjid. Istrinya ngajarin ibu-ibu tahsin. Ya di masjid juga sama. Kemana-mana berdua. Masya Allah. Kemudian kami dapat kabar bahwa suami dari ibu fulana ini kena stroke. Dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong, ya dirawat sebentar kemudian meninggal dunia. Kami waktu berada di Makkah kami turut mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'al qabrahu raudhah min raudhatil jannah. Kami turut mendoakan semoga Allah mengampuni dosa beliau, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kubur beliau. Itu awal-awal kami berada di Mekah. Kemudian kami hajian kurang lebih 23 hari. Ya, hajian kan macam-macam ya Bu, ada yang lama, ada yang sebentar. Kami kira 23 hari itu sudah cepat. Ternyata ada yang hajian cuma sepekan. Itu ada Bu. Loh kok bisa sepekan? Iya, biasanya orang-orang Saudi. Mereka berangkat tanggal 7 Dzulhijjah, balik ke rumah tanggal 14. Sudah selesai hajiannya. Ya, memang hajian tuh di situ dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Sudah selesai ya. Nah kemudian kami alhamdulillah pulang ke negeri tercinta Indonesia Raya. Setelah itu kami berusaha untuk menengok, ya namanya saudara sesama muslim ya. Apa yang terjadi Bu? Saya tengok ibu itu yang habis ditinggal oleh suami tercintanya. Sudah lama lah, kurang lebih berarti 2 pekanan. Saya lihat mata beliau sembab ya. Baru kemudian beliau curhat, ya saya dengarkan. Yang namanya orang kesepian. Anak-anak beliau sudah pada mondok semuanya. Ada yang mondok, ada yang sudah kuliah di luar kota. Beliau tinggal berdua sama suaminya di rumah. Ya beliau cerita, saya dengarkan. Ada rasa yang sangat sedih pada diri beliau. Maka kemudian saya ingatkan diri saya dan beliau. Wahai sahabatku, semua kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak akan kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Yang abadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suami panjenengan sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Maka tinggal kita yang bersiap-siap untuk dipanggil sama Allah. Dalam keadaan apakah kita nanti ketika dipanggil sama Allah? Yuk bismillah, alhamdulillah panjenengan, alhamdulillah Allah dekatkan dengan wanita-wanita salihah. Masyarakat sekitar panjenengan alhamdulillah sayang ke panjenengan. Sampai katanya diceritakan bahwa ketika dibawa ke rumah sakit itu alhamdulillah tetangganya yang ikut bantu. Masya Allah. Lihat, jenengan gak sendirian, ada Allah. Ada teman-teman di sekitar, ada saudara, semuanya sayang ke panjenengan. Ya Masya Allah. Itu Bu, kalau kita itu lihat saudara kita sedih, maka wajib bagi kita untuk menghiburnya. Jangan kemudian kita nyinyirin, jangan. Itu bukan sahabat sejati. Kita lagi sedih, sahabat kita datang, puas lo ya. Contoh. Ya. Itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati itu kalau kita lagi sedih ikut turut sedih. Sahabat sejati itu kalau kita senang turut ikut senang. Makanya kalau kita lagi dapat sahabat sejati, kita apa? Bersyukur sama Allah. Kita senang, sahabat sejati kita bilang begini, alhamdulillah derek bingah gijeng. Tapi kalau kita punya sahabat, kita senang, dia bilang apa? Itu tiba tuh. Gitu ya. Paling yo cuman sedino rong dino gitu ya. Sesuk yo bakalan kayak semula. Itu namanya sahabat yang bukan sejati. Ya, sahabat yang tidak baik. Kenapa? Karena hobinya nyinyirin kita. Hobinya merendahkan, membuat kita jadi down, jadi sedih. Tapi sahabat yang sejati kalau kita lagi sedih, apa yang dilakukan, Bu? Menghibur. Ya, datang. Kalau lagi terpuruk, apa Bu? Datang. Bukan sahabat sejati ketika kita lagi sukses, lagi berhasil dia datang. Ketika kita lagi terpuruk dia nggak datang. Nah itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati itu selalu ada di masa kita senang dan di masa kita tidak senang. Suka duka kita jalani bersama. Jadi bagi teman-teman ibu-ibu yang punya ujian berat hari ini,
percayalah bahwa setelah gelapnya malam akan datang matahari terbit. Setelah gelapnya malam akan datang terang benderang. Harus yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan kalau kita sedang berada dalam posisi di mana itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Kan yang namanya dunia tuh Bu, berputar seperti roda. Kadang senang di atas, kadang kita sedang di bawah. Maka percayalah, yakinlah bahwa apa yang Allah beri kepada kita itu yang terbaik. Sehingga nggak ada lagi celah syaitan untuk membisikkan kepada kita dengan emosi-emosi yang tidak baik untuk tubuh kita. Orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu mengatakan ini adalah yang terbaik, maka dari lisannya akan terucap yo wis rapopo. Ya Bu, bareng-bareng ya Bu. Ya wis rapopo. Masya Allah. Enak napa enak Bu? Enak. Jadi disyukuri, semuanya disyukuri. Ada takdir yang tidak diharapkan. Ya Allah, itu adalah baik untuk diri saya. Ya Allah, ternyata dengan kita sabar, jalan menuju surga didekatkan sama Allah. Ya Allah, dengan kita sabar, alhamdulillah argo saldo akhirat kita naik. Coba kalau nggak sabar Bu, kira-kira kalau kita ngeluh, dresulo, apa mana Bu? Ngomel-ngomel, sambat. Coba. Kalau kita sambat, ngomel-ngomel, ngeluh, apakah peristiwanya berubah, Bu? Tidak. Apakah kejadiannya berubah? Boten. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sedang mengalami ujian yang tidak sesuai dengan harapan kita, takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita? Maka pertama yang harus kita lakukan, terima dulu. Ini nih, mau ilmu psikolog, mau ilmu apa, terima dulu. Diterima dulu. Ini yang akan menjadikan beban kita semakin ringan. Terima dulu, alhamdulillah. Yang kedua bersyukur, terima dulu. Ya Allah, saya terima takdir ini. Yang kedua bersyukur, alhamdulillah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Katakan bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Allah itu, Bu, Allah itu tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan seorang hamba. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah niko adalah zat yang tidak akan membebani hambanya, maka kita tahu bahwa setiap problem atau masalah pasti ada solusinya. Jadi tadi terima dulu, disyukuri, kemudian apa tadi Bu? Berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang keempat, bersabar dulu. Bersabar. Allah itu kadang gini ya Bu ya. Allah tuh ketika belum memberikan solusi kepada kita, Allah tuh pengen melihat kita sabar napa mboten. Nggih. Oh, hambaku tuh sabar. Ya. Maka Allah kasih pahala yang kita tidak akan pernah menduganya. Jadi sabar yang keempat. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Sabar, berdoa. Berdoa sama Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, doa ini Bu, doa yang kita panjatkan kepada Allah, ini salah satu dari sesuatu yang bisa merubah takdirnya Allah atas izin Allah. Jadi doa itu kita sedang berada di takdirnya Allah, ya. Kemudian kita minta sama Allah, Allah kasih kita takdir yang lebih baik dari itu. Jadi berpindahnya takdir dengan izin Allah. Gampangnya ginilah, ya. Misal contoh ya Bu. Doa ini begini contoh. Kita ditakdirkan sama Allah hari ini keserempet mobil motor kita. Misal ibu-ibu berdoa, mau naik motor ibu-ibu berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berdoa nggih? Berdoa.
Setelah kita berdoa, Allah selamatkan kita, nggak jadi keserempet. Nah, berarti kita sedang berada dalam takdirnya Allah. Tapi itu yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya penting kalau kita mau keluar rumah berdoa, mau makan berdoa, mau masuk rumah berdoa, mau naik kendaraan berdoa, mau bercermin. Coba ibu-ibu, kita nih emak-emak kalau mau keluar dari rumah pada bercermin apa mboten? Ibu-ibu yang pakai nikoban juga bercermin saya kira. Niki menyon apa mboten nggih, kan? Tapi ketika bercermin kita berdoa apa mboten? Lupa ya. Kenapa? Karena sibuk ini matching gak ya kacamataku sama kerudungku. Ya. Berdoa sama Allah, minta dibaguskan akhlak kan gitu kan? Ya. Jadi semua tuh dengan doa. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang keempat apa yang kelima itu? Berdoa sama Allah. Yang kelima, jadilah hamba Allah. Yang keenam ini. Oke. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini penting banget nih. Daripada kita ngurusin emosi yang negatif, daripada kita overthinking dengan sesuatu yang belum terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, maka bertakwa sama Allah. Taat lagi sama Allah. Apa hubungannya masalah dengan takwa? Ada hubungannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga. Allah kasih kita solusi. Lihat, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Dulu ya sebelum bertakwa sama Allah, punya pohon cabe, kebun cabe gagal terus. Setelah bertakwa kepada Allah, jarang bermaksiat, sibuk dengan ibadah, Allah kasih panen yang berlimpah. Siapa yang beri kita panen yang berlimpah? Allah. Maka kita harus yakin, takwa itu erat hubungannya dengan rizki. Takwa itu erat hubungannya dengan solusi. Catat tuh Bu. Kalau kita punya masalah, solusinya takwa. Kalau kita seret rizki kita, bertakwa. Kalau kita pengen hidupnya dimudahkan sama Allah, bertakwa. Kalau kita pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah, bertakwa. Maka Allah kasih. Dengan takwa kita kepada Allah, maka Allah akan kasih kita jalan yang kita tidak duga-duga. PR. Sampun nggih Bu nggih, PR. PR-nya apa Ya PR. PR-nya ibu-ibu kalau di pagi hari atau ibu-ibu sebelum tidur, PR-nya ibu-ibu tulis sebelum tidur dulu. Ibu-ibu tulis dulu. Apa yang ibu-ibu lakukan sepanjang hari yang telah ibu-ibu lalui. Nih, nanti ini mau tidur nih PR. PR-nya apa diinget-inget lagi. Tadi pagi aku ngapain ya? Tadi duhur ngapain ya? Terus ditulis. Sudah Bu? Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati ibu-ibu, ada yang ganjel, atau mungkin ibu-ibu pas di pengajian ketemu temen yang lambene turah. Nah, tahu lambene turah? Napa Bu lambe turah nih Bu? Banyak komentar. Ibu bawa tas jinjing yang beli ibu, ya pakai uang ibu, dinyinyirin sama temennya. Tasnya gitu ya. Contoh. Kalau kita punya teman yang lambe turah, maka sebelum tidur Bu, kan kita sakit hati kan? Baju ya aku yang tuku, kok ya dikomentari gitu ya. Maka maafkan Bu, sudah bersihkan, hati kita bersihkan, tuh tenang itu. Emosi-emosi negatifnya kita hilangkan dulu, jangan dibawa tidur, nggak bagus itu. Sudah maafkan. Sebelum tidur PR-nya apa Bu?
Memaafkan. Memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti kita pada hari ini. Ya, itu PR. Sudah? Sampun nggih Bu, nggih insyaallah nanti malam ya. Ya pokoknya yang punya grundelan apa maafkan. Sudah nggak ada gunanya loh Bu kita nyimpen dendam mboten nonton manfaatipun. Nggih. Kemudian ditulis lagi. Jadi ibu-ibu harus punya buku. Kalau saya ngajarin anak saya punya buku kecil. Kayak buku agenda kecil nih kalau Bu. Jangan yang besar-besar. Yang kecil aja, kecil. Apa namanya note gitu ya. Nah ibu tulis juga. Besok project kebaikan tuh apa? Ditulis. Project kebaikan saya besok begini. Tulis. Ya itu PR juga. Sudah Bu? Ditulis. Oh saya mau puasa Senin Kamis, mau sholat duha, mau baca Al-Quran, mau berbagi dengan tetangga, mau tersenyum, mau say hello dengan suami, karena suaminya mungkin lagi nggak ada di rumah, mau bikinin kopi, mau masak lodeh, terus tulis. Ya, sudah Bu? Sudah. Mungkin ibu ada yang 2 lembar, ya tulis tuh proyek kebaikannya. Nanti besok malamnya ibu cek di list, ya di list. Mana yang ibu-ibu lakukan, mana yang tertunda. Kalau tertunda, ibu-ibu cek lagi, ini kenapa kok bisa tertunda? Coba, orang-orang yang hidupnya selalu begitu Bu, saya kira waktunya akan lebih bermanfaat. Ya, kenapa? Karena hidupnya tertata rapi. Ya dia tahu apa yang mau dijalani dalam hari ini. Beda Bu, orang yang kalau dia bangun tidur, kemudian gak ada list project kebaikan. Yang ada sambil nunggu waktu nonton sinetron. Ditanya, Bu kok nonton Bu? Yo ngisi waktu luang. Bu kok nonggo Bu? Ngomongin orang Bu, ngisi waktu luang. Beda. Ibu-ibu yang sudah menulis proyek kebaikan dari malam harinya, melihat Masya Allah. Kalau zaman sekarang bisa pakai tablet. Tablet itu bukan pil Bu, ya. Atau bisa ditulis di HP, ya. Orang-orang yang banyak proyek kebaikannya, dia akan disibukkan oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, orang yang tidak punya target untuk proyek kebaikan, maka setan akan menguasai dirinya. Dan Allah akan menyibukkannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Makanya orang-orang yang gak ada kerjaan, yang ada itu apa Bu? Bisikan setan. Sukanya ngelamun. Gimboten Bu? Mikirin sesok kepiye. Cuma dipikir aja. Ya, gak dikerjain. Nanti tahun depan kepiye hidupku. Nanti kepiye. Nah, kalau kita sudah banyak kepiye, lama-kelamaan pikiran kita berat, napa berat Bu? Abot. Ya, padahal nggak ada action. Ya, karena tadi nggak ditulis. Semua dipikir tapi nggak ada yang dilakukan. Ya, tadi PR-nya ada berapa? Yang pertama, memaafkan. Karena itu lebih ringan. Yang kedua, membuat proyek kebaikan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil dari apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari. Insya Allah kalau itu dirutinkan oleh ibu-ibu, diistiqomahkan oleh ibu-ibu, saya kira kita berbaik sangka sama Allah. Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan. Allah akan berikan kepada kita kesibukan yang Allah ridho dengannya. Dan akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu. Nanti monggo kalau ada tanya jawab dipersilakan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.